anak-anak kelas 5, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Aam akan menemani kalian di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Kali ini kita sudah masuk di tema 2 ya anak-anak, yaitu pentingnya udara bersih bagi kesehatan di pembelajaran ketiga. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk mulai pembelajaran kali ini, Bu Guru punya gambar nih. Coba anak-anak lihat gambar di samping. Mereka sedang melakukan apa ya? Nah, betul, mereka itu sedang kerja bakti membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan itu sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban untuk kita semua. Karena kita sama-sama hidup di masyarakat, sehingga kita wajib menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya, dari kewajiban menjaga kebersihan lingkungan tadi, kita juga nanti akan mendapatkan haknya anak-anak. Tentunya adalah hak untuk hidup bersih atau hidup di lingkungan yang bersih. Nah, nanti hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara seimbang. Dimana ketika kita melaksanakan hak dan kewajiban yang seimbang, nanti kita bisa saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan hak dan kewajiban, tentunya kita harus tahu dulu ya pengertian dari kewajiban itu sendiri. Nah, kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang harus diberikan dan dilaksanakan. Kewajiban ini banyak sekali macamnya. Contoh kewajiban terhadap diri sendiri, kewajiban terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap lingkungan masyarakat, juga tentunya kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban yang akan kita bahas kali ini adalah kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, anak-anak bisa lihat nih, yang pertama adalah kewajiban kebersihan lingkungan tempat tinggal. Contohnya seperti tadi, di mana ketika warga masyarakat melakukan kebersihan melalui kerja bakti. Selanjutnya yang kedua adalah menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal. Tentunya kita tidak boleh nih yang namanya menyebabkan kerusuhan atau ketidaktentraman dalam lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang diadakan warga masyarakat. Nah, biasanya di lingkungan masyarakat itu suka ada nih yang namanya pembagian ronda atau rapat-rapat, kerja bakti seperti itu. Nah, kita itu sebagai warga masyarakat yang hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya harus mengikuti kegiatan yang diadakan warga masyarakat. Yang keempat adalah menghormati dan menghargai tetangga dan warga masyarakat, sehingga terjadinya hidup yang rukun. Yang kelima adalah mengasihi dan saling membantu tetangga dan warga yang membutuhkan bantuan. Jadi, ketika ada warga yang terkena musibah, kita itu wajib membantu. Sehingga timbullah sifat dan sikap empati dari setiap orang. Yang keenam adalah mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kunci agar kita bisa hidup tertib dan tentram adalah mematuhi aturan dan norma. Selanjutnya, yang ketujuh adalah menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal. Ini sudah pasti ya anak-anak. Dan yang terakhir adalah berperan serta membangun dan meningkatkan kesejahteraan warga. Ini adalah beberapa contoh-contoh dari kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Selanjutnya adalah tentang hak. Apa itu hak? Hak kita adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan menjadi wewenang seseorang. Hak ini penting untuk dipenuhi karena kita akan mendapat kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Hak kita sebagai warga masyarakat. Yang pertama adalah hidup dengan tenang, aman, dan damai. Yang kedua adalah menjalankan ibadah dengan tenang sesuai dengan keyakinan yang dimiliki. Yang ketiga adalah mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan warga lainnya. Yang keempat adalah mendapatkan kesempatan untuk berpendapat dan berorganisasi. Jadi dalam suatu perkumpulan atau dalam suatu kelompok, sebenarnya kita bebas untuk berpendapat dan berorganisasi. Yang kelima adalah dihargai dan dihormati oleh warga lainnya. Tentu sangat senang ya apabila kita dihargai dan dihormati oleh warga lain. Dan yang keenam adalah hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Ini adalah hak yang bisa kita peroleh apabila kita menjalankan kewajiban dalam membersihkan lingkungan. Dan yang ketujuh adalah menggunakan sarana dan prasarana dalam masyarakat.
Dan yang kedelapan, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, salah satu contoh dari adanya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah seperti gambar di samping. Di sana ada gambar dan cerita yang berkaitan dengan pekerjaan dan penghidupan yang layak itu seperti apa. Nah, setelah nanti kalian membaca teks tersebut, Bu Guru akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah Pak Pande merupakan warga masyarakat yang baik? Coba, kalau seperti itu, kira-kira Pak Pande merupakan warga masyarakat yang baik bukan ya? Nah, yang kedua, apakah Pak Pande turut mengembangkan kesejahteraan warga masyarakat? Nah, dan yang ketiga adalah, apakah kita sebagai warga masyarakat berkewajiban untuk membantu masyarakat lain untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak? Nah, dari teks tadi, Pak Pande itu kan mengelola kerajinan usaha logam yang dibantu oleh orang yang bekerja kepadanya. Nah, jadi pengelolaan usaha itu sebenarnya bisa dilakukan oleh sendiri, juga bisa dilakukan oleh bersama-sama atau secara berkelompok. Pertama, yaitu usaha yang dikelola oleh diri sendiri. Jadi, usaha yang dikelola oleh diri sendiri ini, modalnya itu dari diri sendiri, yang bekerja juga sendiri, tapi ada juga nih yang suka dibantu oleh orang lain. Yang ketiga, tanggung jawabnya juga kepada diri sendiri. Yang pertama, contohnya itu seperti usaha perdagangan, pedagang asongan, pedagang kelontong, pedagang keliling, dan lain-lain. Yang kedua adalah usaha pertanian. Jadi seperti para petani, itu kan dia pengelolaan usahanya itu sendiri. Yang ketiga adalah usaha jasa, seperti tukang cukur, tukang jahit, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah industri kecil, seperti mebel atau membuat kerajinan dari anyaman, tembikar, juga industri kecil yang lainnya. Selanjutnya, kalau usaha yang dikelola secara berkelompok, jadi melakukan pekerjaannya itu secara bersama-sama, dari mulai modalnya, pengelolaannya, juga sampai ke bagi hasilnya. Contohnya adalah seperti firma, kemudian persekutuan komanditer atau SIPI, perseroan terbatas atau PT, koperasi, juga badan usaha milik negara atau yang kita kenal dengan sebutan BUMN. Yang pertama akan kita bahas adalah firma. Firma adalah persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama. Jadi biasanya pendiri firma ini adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Bisa dengan sepupuan atau dengan teman dekat itu. Dan yang selanjutnya, setiap anggota firma itu mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Dan yang terakhir, resiko tindakan anggota firma ditanggung secara bersama. Dan yang kedua, ada persekutuan komanditer atau SIPI. Jadi, persekutuan komanditer atau SIPI ini merupakan persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau beberapa orang, di mana modalnya berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa orang yang menanamkan modal. Dan masing-masing mempercayakan uang atau barangnya kepada orang yang menjalankan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT. Jadi PT ini adalah organisasi usaha yang memiliki badan hukum resmi, dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang berlaku pada perusahaan. Modalnya ini diperoleh dari penjualan saham, yang dimana saham itu merupakan surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Kemudian ada koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang menganut asas kekeluargaan. Tujuan dari koperasi ini adalah untuk menyejahterakan anggotanya. Keuntungan yang diperoleh dari koperasi nantinya akan dibagikan kepada seluruh anggotanya. Selanjutnya adalah badan usaha milik negara atau yang disingkat dengan BUMN. BUMN ini adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu yang pertama ada perusahaan jawatan atau yang disingkat dengan Perjan. Yang kedua adalah perusahaan umum atau Perum, dan yang ketiga adalah perusahaan perseroan atau Persero. Nah, contoh dari Persero ini adalah seperti PT Pertamina,
PT Kereta Api, Bank BRI, dan lain-lain. Sekarang, coba kira-kira bagaimana ya sikap kita seharusnya dalam berusaha? Dalam sebuah perusahaan, tentulah melibatkan pengusaha juga karyawan. Di antara mereka, pastilah memiliki hak dan kewajiban masing-masing, di mana mereka haruslah saling menghormati dan menghargai. Sehingga timbullah sikap positif. Sikap positif yang menjadi landasan kerja adalah sikap jujur dan juga sikap kerja.